Bapak Ibu, saudara-saudara jemaat yang dikasihi oleh Tuhan, marilah kita bersama-sama masuk di dalam peribadahan kita pada saat ini, memasuki Minggu Advent yang ketiga. Karena itu peribadahan di Minggu Advent yang ketiga pada tahun 2020 ini, kita akan mulai dengan pengakuan bahwa pertolongan kita adalah dalam nama Tuhan yang menjadikan langit dan bumi. Karena itu kasih, karunia, dan damai sejahtera dari Allah Bapa kita dan Tuhan Yesus Kristus kiranya ada pada saudara sekalian. Amin. Saudara-saudara, di Minggu Advent yang ketiga ini, kiranya sukacita kita semakin meluap. Nyala lilin di minggu hari ini melambangkan sukacita atas kedatangan Kristus yang makin mendekat. Karena itu, kita dipanggil untuk memberi kesaksian tentang Yesus Kristus Sang Terang. Ini merupakan panggilan bagi setiap orang percaya untuk dapat menghadirkan sukacita bagi semua orang. Melalui perjumpaan terlebih dahulu dengan Sang Terang, mari kita bawa sukacita perjumpaan itu dengan menjadi pewarta yang terus menyaksikan Sang Terang. Ini kita akan mengangkat litani kita dari Mazmur 126, bait yang pertama sampai ayat yang pertama sampai ayat yang ke-6. Mazmur 126 ayat pertama sampai 6. Pengharapan di tengah-tengah penderitaan. Nyanyian ziarah ketika Tuhan memulihkan keadaan Sion. Keadaan kita seperti orang-orang yang bermimpi. Pada waktu itu, mulut kita penuh dengan tertawa. Dan lidah kita dengan sorak-sorai. Pada waktu itu berkatalah orang di antara bangsa-bangsa, Tuhan telah melakukan perkara besar kepada orang-orang ini. Tuhan telah melakukan perkara besar kepada kita. Maka kita bersukacita. Pulihkanlah keadaan kami ya Tuhan. Seperti memulihkan batang air kering di tanah Negeb. Orang-orang yang menabur dengan mencucurkan air mata akan menuai dengan sorak-sorai. Orang yang berjalan maju dengan menangis sambil menabur benih, pasti pulang dengan sorak-sorai sambil membawa berkas-berkasnya. Mari kita bersukacita, kita muliakan Tuhan kita dengan Kidung Jemaat 81. Bait yang pertama dan ketiga. O datanglah Immanuel, tebus umatmu Israel. Menantikan penolong
Bapak Ibu, saudara-saudara jemaat kekasih Tuhan, di dalam nama Tuhan kita Yesus Kristus, maka setiap orang yang bertobat dan percaya akan menerima berkat anugerah keselamatan dan hidup baru, sebagaimana dinyatakan di dalam surat 1 Tesalonika 5 ayat 21 sampai 24 yang demikian. Ujilah segala sesuatu dan peganglah yang baik. Jauhkanlah dirimu dari segala jenis kejahatan. Semoga Allah damai sejahtera menguduskan kamu seluruhnya, dan semoga roh, jiwa, dan tubuhmu terpelihara sempurna dengan tak bercacat pada kedatangan Yesus Kristus Tuhan kita. Ia yang memanggil kamu adalah setia, ia juga akan menggenapinya. Demikianlah berita anugerah dan petunjuk hidup baru dari Tuhan. Syukur kepada Allah. Mari kita akan kembali memuliakan Tuhan kita dengan persembahan. Kita akan mengucap syukur kepada Tuhan melalui persembahan yang telah kita kumpulkan kepadanya dengan memperhatikan firman yang demikian. Padang gurun dan padang kering akan bergirang. Padang belantara akan bersorak-sorak dan berbunga. Seperti bunga mawar, ia akan berbunga lebat. Ia bersorak-sorak dan bersorak-sorai. Kemuliaan Libanon akan diberikan kepadanya, semarak Karmel dan Saron. Mereka itu akan melihat kemuliaan Tuhan, semarak Allah kita. Yesaya 35 ayat 1 sampai 2. Mari kita akan mengiring persembahan yang kita haturkan kepada Tuhan ini dengan kidung jemaat nomor 4, bait pertama sampai kedua, dan bait ke-6, Hai mari sembah yang maha besar. Hai mari sembah yang maha besar, nyanyikan syukur dengan bergemar, perisai umatnya yang maha esa, mulia namanya, tatanya megah. Hai masyurkanlah keagungannya, cahaya terang itu jubahnya, gemuruh suaranya di awan gelap, berjalanlah dia di badai kencang. Ya maha besar kekal kasih-Mu, malaikat memberi pujian merdu, pun kami makhluk-Mu kecil dan lemah, mengangkat pujian serta menyembah. Mari kita bersama-sama akan menghantarkan persembahan ini di dalam doa kita dan menyiapkan diri untuk menerima pelayanan sabda Tuhan serta persiapan memasuki sakramen perjamuan. Tuhan, kami mengucap syukur atas cinta kasih dan pemeliharaan-Mu dalam kehidupan kami, terutama anugerah keselamatan yang telah Engkau berikan di dalam Kristus Yesus sebagai terang hidup manusia. Maka kami memiliki kekuatan dalam segala hal dan dalam banyak perkara untuk dapat kami kerjakan. Hidup kami Tuhan sungguh-sungguh menjadi saksi atas terang yang senantiasa diharapkan oleh kehidupan dunia ini.
Karena itu Tuhan, kami mengucap syukur atas pemeliharaan Tuhan. Segala apa yang Kau cukupkan dalam kehidupan kami, bahkan melimpah dalam sukacita. Terimalah persembahan kami ini Tuhan. Kuduskan, pakailah sebagai sarana untuk pekerjaan Tuhan yang agung. Hadirnya kerajaan Allah di tengah-tengah pelayanan gerejamu ataupun orang-orang percaya. Sehingga banyak orang yang mendengar kehadiran Sang Terang dan akhirnya menerima terang sebagai suatu hal yang memberikan pemulihan dalam pengharapan hidup mereka. Ya Tuhan, secara khusus kami mendoakan bagi pelayan gerejamu di tengah kondisi pandemi ini, meskipun terbatas, tetapi mampukan kami untuk bisa bersapa dalam kedalaman hati masing-masing umat. Dan ada pula kerinduan umat yang semakin dalam, semakin mau dekat dengan Tuhan melalui keterbatasan mereka. Sehingga disitulah kami diajarkan untuk apa yang menjadi tantangan hidup kami dalam kesetiaan. Bahkan Tuhan, meskipun dalam keterbatasan, mampukan kami untuk bisa melimpahkan berkat-Mu kepada banyak orang. Ya Bapa, kami mendoakan supaya kami mendapatkan kesehatan dari Tuhan. Kami bisa melakukan apa yang menjadi bagian peran dan pekerjaan kami, baik di dalam pelayanan ataupun di dalam tugas pekerjaan kami. Secara khusus kami mendoakan buat negara kami Tuhan, di masa-masa pemilu ini kiranya apa yang telah terpilih dapat mampu mengemban tugas Tuhan di dalam mewartakan sebagai kesaksian akan datangnya terang dari Tuhan bagi bangsa dan negara ini. Ya Tuhan, kami saat ini rindu untuk mendengarkan firman-Mu. Kiranya Tuhan menolong kami dengan Roh-Mu yang kudus bertahta penuh atas hidup kami, sehingga kami mampu melakukan apa yang menjadi kehendak Tuhan. Terima kasih ya Allah kami, di dalam nama-Mu yang kudus, Tuhan Yesus Kristus, kami berdoa. Amin. Bapak Ibu, saudara-saudara jemaat yang terkasih di dalam Tuhan, ini marilah kita akan mempersiapkan diri di dalam menerima pelayanan sabda yang akan kita terima dari Injil Yohanes 1, ayatnya dari ayat 6 sampai 8, dilanjutkan dengan ayat 19 sampai 28. Injil Yohanes 1, ayat 6 sampai 8 dilanjutkan dengan ayat 19 sampai 28. Datanglah seorang yang diutus Allah, namanya Yohanes. Ia datang sebagai saksi untuk memberi kesaksian tentang terang itu, supaya oleh dia semua orang menjadi percaya. Ia bukan terang itu, tetapi ia harus memberi kesaksian tentang terang itu. Dan inilah kesaksian Yohanes ketika orang Yahudi dari Yerusalem mengutus beberapa imam dan orang-orang Lewi kepadanya untuk menanyakan dia, "Siapakah engkau?" Ia mengaku dan tidak berdusta. Katanya, "Aku bukan Mesias." Lalu mereka bertanya kepadanya, "Kalau begitu, siapakah engkau? Elia?" Dan ia menjawab, "Bukan." "Engkaukah nabi yang akan datang?" Dan ia menjawab, "Bukan." Maka kata mereka kepadanya, "Siapakah engkau? Sebab kami harus memberi jawab kepada mereka yang mengutus kami. Apakah katamu tentang dirimu sendiri?" Jawabnya, "Akulah suara orang yang berseru-seru di padang gurun, luruskanlah jalan Tuhan, seperti yang telah dikatakan Nabi Yesaya." Dan di antara orang-orang yang diutus itu, ada beberapa orang Farisi. Mereka bertanya kepadanya, katanya, "Mengapakah engkau membaptis jikalau engkau bukan Mesias, bukan Elia, dan bukan Nabi yang akan datang?" Yohanes menjawab mereka, katanya, "Aku membaptis dengan air, tetapi di tengah-tengah kamu berdiri Dia yang tidak kamu kenal.
yaitu Dia yang datang kemudian daripadaku. Membuka tali kasutnya pun aku tidak layak. Hal itu terjadi di Betania yang di seberang sungai Yordan, di mana Yohanes membaptis. Demikianlah Injil Kristus. Berbahagialah orang yang mendengarkan firman Allah dan melakukannya. Maranatha. Amin. Maranatha, amin. Maranatha, amin. Maranatha, amin. Maranatha, amin. Bapak Ibu, saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan, puji Tuhan. Hari ini kita bersama-sama di dalam peribadatan ini telah memasuki Minggu Advent yang ketiga pada tahun 2020 saat ini. Nah, karena itu mestinya kita harus semakin bertambah di dalam sukacita kita. Karena paling tidak kita segera menjelang hari Natal, peringatan kedatangan Kristus. Dan sekaligus dengan peringatan yang akan segera kita jelang itu menjadi salah satu dasar pula kesukacitaan kita yang tentunya di dalam menanti kedatangan Tuhan yang kedua kalinya. Nah, oleh karena itu Bapak Ibu, saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan, maka apakah yang harus kita lakukan di masa Advent yang semakin mendekat dengan peringatan Natal pada saat ini? Nah, melalui pemberitaan firman Tuhan pada saat ini, saya dan saudara diajak bersama-sama untuk menghayati masa Advent ini sebagai orang percaya, yaitu dengan memberi kesaksian tentang Sang Terang. Memberi kesaksian tentang Sang Terang. Nah, Bapak Ibu dan saudara yang dikasihi Tuhan, mengapa demikian? Karena dengan kita memberi kesaksian tentang Sang Terang, disitulah sesungguhnya kita akan menunjukkan kesungguhan diri kita, sekaligus disitulah sesungguhnya kita akan menunjukkan peran apa yang terbaik sebagai tindakan iman kita di dalam menyongsong kedatangan Tuhan. Nah, tentu bukanlah mudah di dalam masa penantian ini. Tetapi mari kita belajar dari ketelatenan seorang petani, khususnya petani di zaman modern sekarang. Petani di zaman modern sekarang berhadapan dengan banyak perkara kebutuhan, kesulitan konsumsi yang diperhadapkan dengan cara pemenuhan instan. Memang pemenuhan kebutuhan cara instan terasa begitu cepat, mudah. Tetapi sesungguhnya di sisi lain pun begitu banyak ada masalah-masalah, persoalan-persoalan yang pelik di dalam mendapatkan kebutuhan konsumsi itu. Nah, tetapi kalau kita lihat apa yang dilakukan oleh seorang penanam padi di tengah tantangan seperti itu, memang tidak mudah. Dia harus merawat apa yang dia tanam dengan mengesampingkan tawaran yang begitu mudah. Tetapi pada akhirnya walaupun ada kesusahan-kesusahan tertentu, tetapi buahnya akan begitu indah dirasakan. Tidak hanya ia akan mencukupkan dirinya sendiri, dia tidak tergantung dari kondisi, tetapi perjuangannya pada akhirnya mampu menjadikan sesuatu yang membahagiakan di dalam kehidupannya. Karena apa yang dikerjakannya begitu berarti, apa yang dikerjakannya pada akhirnya benar-benar mampu menghasilkan
apa yang diharapkan. Nah, karena itu Bapak Ibu dan Saudara yang dikasihi Tuhan, kita sebagai gereja pada saat ini pun diajak melalui sejarah iman di dalam Yohanes. Karena yang jelas gereja dan masa Advent dalam jerijo yang hidup insan ini pun ditantang. Bagaimana untuk bisa memenuhi kebutuhan akan damai sejahtera yang sangat diperlukan oleh banyak orang dengan cara instan, tapi satu sisi dengan suatu cara perjuangan yang benar sesuai dengan kehendak Tuhan melalui peran yang bisa kita lakukan sehingga kehidupan yang sesungguhnya akan menemukan makna sekaligus pembebasan dari ketergantungan yang semakin menjerat di dalam kesusahan hidup orang itu. Nah, karena itu Bapak Ibu dan Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, Yohanes 1 ayat 6 sampai 8 dilanjutkan dengan ayat 19 sampai 28. Di sini kita melihat adanya penyataan tentang datangnya Yohanes yang disebut sang utusan Allah. Kedatangan dia sebagai saksi untuk memberikan kesaksian tentang terang itu. Supaya apa? Supaya oleh dia semua orang menjadi percaya. Dan dalam rangka perkara atau pekerjaan itu, maka Yohanes sang utusan Allah ini melayankan baptisan pula bagi orang-orang yang percaya atas apa yang telah dinyatakannya. Oleh pekerjaan inilah membuat fenomena baru yang tentunya bersifat baik di tengah-tengah kehidupan umat yang senantiasa ada di dalam pengharapan akan pembaruan dalam anugerah ilahi. Tapi sekaligus di satu sisi memang di sini kita bisa melihat ada kalangan yang terusik, yaitu dari para pemegang kepentingan yang ada di dalam pusat tatanan masyarakat Yahudi pada waktu itu. Pertanyaan pentingnya adalah kepada siapa dan apa yang disaksikan Yohanes sang utusan Allah ini yang telah menyaksikan kedatangan sang terang yang sedang datang ke dalam dunia itu. Nah, Bapak Ibu dan saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan, di sini jelas bahwa Yohanes datang dan memberi kesaksiannya kepada imam-imam dan orang-orang Lewi. Dan juga tentunya di situ kita lihat di antara mereka pun juga ada orang-orang Farisi, di mana mereka diutus dari Yerusalem. Jadi Yohanes secara utama menyampaikan ini pula kepada kaum atau kalangan mereka, selain kepada banyak orang-orang yang mengharapkan akan kasih anugerah Tuhan. Kaum ini, orang-orang yang diutus dari Yerusalem ini, mereka ingin tahu siapakah Yohanes yang telah membuat banyak umat berpaling kepada mereka. Dan tentunya secara langsung juga mempengaruhi keberadaan mereka sebagai kaum yang menjadi pusat tradisi legal yang harus diacu umat atau masyarakat pada waktu itu. Maka adanya otoritas yang besar yang terjadi pada Yohanes yang ditandai dengan pembaptisan atas banyak orang tentunya sangat mengusik kedudukan status quo para penguasa Israel pada waktu itu. Sehingga dengan hal itulah maka mereka perlu dan harus menginterogasi Yohanes sang utusan Allah ini. Yang berikutnya Bapak Ibu dan Saudara yang dikasihi Tuhan, dari apa yang menjadi isi percakapan dalam interogasi para utusan dari Yerusalem dengan Yohanes sang pembaptis atau sang utusan Allah ini. Meski motif para utusan dari Yerusalem sangat jelas dan secara politis bisa saja sangat membahayakan, tetapi Yohanes ternyata tidak mau berkilah dengan bermain intrik bagi penyelamatan dirinya sendiri secara lahiriah ataupun secara daging. Yohanes dengan komitmennya untuk mengambil bagian dilibatkan Allah dalam rencana agung atas kedatangan sang terang itu, maka yang pertama, Yohanes tetap melakukan tugasnya dengan penuh kejujuran atas dirinya.
Dirinya adalah orang yang berkomitmen sebagai penyeru dari padang gurun, agar umat meluruskan jalan bagi Tuhan yang hendak datang dan menjadi terang manusia. Yang kedua, bahwa di sini Yohanes sangat bertanggung jawab atas baptisan yang dilakukannya kepada banyak orang yang datang dan mau bertobat serta percaya kepada Tuhan atas apa yang diserukannya. Terang hidup manusia yang sebenarnya tidak perlu untuk dipermasalahkan oleh para kaum penguasa Israel waktu itu. Apa yang dilakukannya dengan baptisan itu sesungguhnya hanyalah perkara kecil. Karena sesungguhnya tindakannya tidaklah sebanding dengan karya Sang Terang yang sedang datang dan telah ada di tengah-tengah umat. Karena itulah, Yohanes dengan sepenuh hati memiliki kesukacitaan, bahkan dia tetap berani untuk memberikan kesaksian tentang Sang Terang itu. Nah, oleh karena itu, Bapak, Ibu, dan Saudara yang dikasihi Tuhan, dengan dua pokok penting ini, maka kita saat ini sebagai gereja, sebagai pribadi orang percaya, sungguh-sungguh di dalam rangka untuk menghayati Advent pada minggu ini, kita kiranya mampu memberikan kesaksian tentang Sang Terang dengan semestinya. Sebagaimana Yohanes pada saat ini berani untuk mengambil bagian, diutus, dipakai oleh Tuhan di dalam rancangan kedatangannya. Dan dia tidak mengambil apa yang menjadi keuntungan dirinya, tetapi dengan kesungguhan dan kesederhanaan dia penuh bertanggung jawab atas apa yang menjadi tugas tanggung jawabnya yang mampu untuk diperankannya. Yang kedua, di sini kita melihat sebagaimana Yohanes, maka kita sebagai gereja orang-orang percaya, mari kita bersaksi tentang kedatangan Sang Terang hidup manusia itu, yaitu Kristus Tuhan, kepada setiap orang yang menginginkan akan berita itu, sekaligus pertanggungjawaban tentang kesaksian itu. Sehingga Bapak, Ibu, dan Saudara yang dikasihi Tuhan, senantiasa akan terjadi harapan, di mana di tengah kesulitan hidup saat ini ada kesempatan bagi banyak orang, siapapun mereka, siapa saja, akan mendapatkan jalan serta pengharapan akan keselamatan. Dan tentunya sebagaimana Yohanes Pembaptis tetap tekun di dalam komitmennya, dia tetap taat, setia di dalam apa yang dikerjakannya, sebagaimana seorang petani yang senantiasa merawat tanamannya di tengah-tengah kondisi yang saat ini memang sangat berubah banyak, tetapi pada akhirnya akan mendapatkan buah atau hasil yang indah. Hidup penuh dengan makna, hidup mampu untuk terbebas dari ketergantungan dalam penderitaan, sekaligus hidup senantiasa memberikan pengharapan dari Allah kepada banyak umat. Selamat menghayati Advent yang ketiga ini, dan pada akhirnya saat ini pun kita akan masuk di dalam sakramen perjamuan kudus dalam rangka untuk meneguhkan dalam pengharapan kita pada saat ini pula, di mana dalam sakramen perjamuan salah satu perkara yang penting adalah mengingatkan kepada kita tentang pemberitaan tentang Kristus yang telah mati dan bangkit hidup kembali, naik ke surga, dan akan datang yang kedua kalinya bagi setiap orang yang menjadi umat pilihannya. Tuhan memberkati kita semuanya. Amin. Mari kita masuk di dalam saat teduh. Tuhan, terima kasih atas pemberitaan firman yang saat ini kami terima. Dalam kehidupan dunia yang begitu sulit,
dengan tawaran yang begitu tampak sederhana, begitu tampak kemudahan, tetapi di dalamnya penuh dengan jerat yang semakin menyengsarakan. Maka panggilan Tuhan sebagaimana di dalam bentuk iman komitmen hamba-Mu Yohanes Pembaptis, utusan Allah, memberikan kemungkinan yang besar dan pasti kepada kami untuk mendapatkan apa yang menjadi pengharapan kehidupan ini. Bahkan menjadi dasar pembebasan kami atas segala ketergantungan di dalam berbagai macam persoalan derita karena kebenaran terang yang akan datang menjadi suluh hidup manusia. Karena itu Tuhan mampukan kami untuk ambil bagian di dalam rangka Engkau pakai menyatakan kehadiran-Mu sebagai terang dunia ini. Mampukan kami juga untuk berani bertanggung jawab dan menyatakan kepada siapapun yang membutuhkan pengharapan itu. Dan akhirnya Tuhan, kami melihat ada satu keindahan dalam kehidupan kami, bahkan yang dimiliki pula oleh banyak orang. Terima kasih ya Allah, dan siapkan hati kami untuk menerima berkat secara khusus di dalam sakramen perjamuan ini, agar di masa Advent ini kami semakin diteguhkan di dalam panggilan iman dan perutusan hidup kami. Dalam Kristus, amin. Kita akan masuk di dalam sakramen perjamuan. Sebagaimana telah diwartakan dalam warta gereja, maka dalam ibadah ini kita akan menerima sakramen perjamuan sebagai sarana untuk pemeliharaan iman kita. Pelayanan sakramen perjamuan didasarkan pada perjamuan malam menjelang Tuhan Yesus Kristus hendak disalibkan. Dan dalam perjamuan itu, Tuhan Yesus mengambil roti, memecah-mecahkannya, dan memberikannya kepada para murid sambil berkata, "Inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu. Perbuatlah ini menjadi peringatan akan aku." Demikian juga dilakukannya dengan cawan sesudah makan. Ia berkata, "Cawan ini adalah perjanjian baru oleh darahku yang ditumpahkan bagi kamu." Saudara-saudara jemaat yang dikasihi oleh Tuhan, sebagai sarana untuk pemeliharaan iman kita, sakramen perjamuan mengandung 4 perkara penting. Pertama, roti dan anggur sebagai lambang tubuh dan darah Tuhan Yesus menunjuk dan mengingatkan bahwa penyaliban dan kematian Tuhan Yesus adalah dasar penyelamatan bagi manusia. Kedua, sakramen perjamuan menunjuk dan mengingatkan bahwa orang-orang percaya merupakan keluarga Allah. Ketiga, sakramen perjamuan menunjuk dan mengingatkan ke perjamuan yang sempurna di surga sebagai kesempurnaan keselamatan. Dan yang terakhir, yang keempat, bahwa sakramen perjamuan menunjuk dan mengingatkan akan pemberitaan tentang kematian Tuhan Yesus Kristus yang juga telah hidup bangkit kembali serta naik ke surga dan akan datang yang kedua kalinya. Oleh karena itu, Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, sebelum kita menerima sakramen perjamuan ini, mari kita sekali lagi menguji diri kita dengan bertanya di dalam batin kita masing-masing. Demikian, apakah kita sungguh-sungguh menyadari dan mengakui bahwa kita ada dalam kondisi tidak selamat karena dosa, dan dengan kekuatan sendiri tidak bisa melepaskan diri dari dosa itu, sehingga kita sungguh-sungguh membutuhkan juru selamat yang berkuasa untuk melepaskan dosa? Yang kedua, apakah kita sungguh-sungguh bertobat dan menyerahkan diri dengan penuh keyakinan kepada Allah yang menyelamatkan manusia melalui kematian dan kebangkitan Tuhan Yesus Kristus? Ketiga, apakah kita sungguh-sungguh
bertekad menyerahkan diri untuk hidup sesuai dengan firman-Nya. Yang terakhir, yang keempat, apakah kita sungguh-sungguh bertekad senantiasa menjalani hidup penuh dengan rasa syukur atas anugerah penyelamatan Allah. Bapak Ibu, saudara-saudara yang terkasih di dalam Tuhan, pada saat ini perkenankan saya menegaskan bahwa sakramen perjamuan disediakan bagi setiap orang yang menyerahkan diri kepada Tuhan Yesus dengan menyesali segenap dosanya, serta memohon pertolongan supaya dapat melaksanakan semua yang menjadi perintah Tuhan. Baiklah, kini saatnya kita akan berdoa memohon pertolongan Tuhan. Ya Tuhan, kiranya Tuhan berkenan memakai sakramen perjamuan ini menjadi sarana pemeliharaan iman kami, sehingga kami senantiasa yakin akan keselamatan yang Tuhan anugerahkan kepada kami di dalam nama-Mu yang kudus, Tuhan Yesus Kristus, serta kami senantiasa memiliki pengharapan akan perjamuan sempurna di surga sebagai kesempurnaan keselamatan. Amin. Bapak Ibu, saudara-saudara, jemaat yang terkasih di dalam Tuhan, di hadapan kita telah tersedia roti maupun anggur. Roti dan anggur ini melambangkan tubuh dan darah Tuhan Yesus Kristus. Saat ini marilah kita mengingat kembali kepada Tuhan yang telah naik ke surga dan menetapkan di dalam hati kita bahwa Tuhan Yesus Kristus senantiasa akan memelihara kehidupan iman percaya kita semuanya. Amin. Saudara-saudara, roti yang dipecah-pecahkan ini adalah lambang tubuh Tuhan Yesus Kristus. Terimalah, makanlah, sambil ingat dan percaya bahwa tubuh Tuhan Yesus Kristus telah dikorbankan sebagai korban tebusan sempurna untuk membebaskan kita dari dosa. Amin. Anggur yang ada di dalam cawan ini adalah lambang darah Tuhan Yesus Kristus. Saudara-saudara, terimalah dan minumlah sambil ingat dan percaya bahwa darah Tuhan Yesus Kristus telah dicurahkan sebagai korban tebusan yang sempurna untuk membebaskan kita dari dosa. Amin.
Bapak, Ibu, saudara-saudara yang terkasih di dalam Tuhan, saat ini marilah kita bersyukur dan memuliakan Tuhan yang telah memperkenankan kita semuanya untuk menerima sakramen perjamuan. Dan karena itu marilah kita mengusik di dalam hati kita masing-masing demikian. Pujilah Tuhan, hai jiwaku. Pujilah namanya yang kudus, hai segenap batinku. Pujilah Tuhan, hai jiwaku. Dan janganlah lupakan segala kebaikannya. Dia yang mengampuni segala kesalahanmu, yang menyembuhkan segala penyakitmu. Dia yang menebus hidupmu dari lubang kubur, yang memahkotai engkau dengan kasih setia dan rahmat. Dia yang memuaskan hasratmu dengan kebaikan, sehingga masa mudamu menjadi baru seperti pada burung Raja Wali. Tuhan adalah penyayang dan pengasih, panjang sabar dan berlimpah kasih setianya. Tidak selalu ia menuntut, dan tidak untuk selama-lamanya ia mendendam. Tidak dilakukannya kepada kita setimbal dengan dosa kita, dan tidak dibalasnya kepada kita setimbal dengan kesalahan kita. Tetapi setinggi langit di atas bumi, demikianlah besarnya kasih setianya atas orang-orang yang takut akan Dia. Dan sejauh timur dari barat, demikian dijauhkannya daripada kita pelanggaran kita. Seperti Bapa sayang kepada anak-anaknya, demikianlah Tuhan sayang kepada orang-orang yang takut akan Dia. Oleh karena itu, aku senantiasa akan memberitakan kemuliaan Tuhan dari sekarang ini sampai selama-lamanya. Amin. Baik, Bapak Ibu, saudara-saudara yang terkasih di dalam Tuhan, kami undang untuk bangkit berdiri. Bersama dengan seluruh umat kudus kepunyaan Tuhan sepanjang masa di seluruh bumi ini, mari kita meneguhkan pengakuan iman kita dengan mengucapkan pengakuan iman rasuli yang demikian. Aku percaya kepada Allah Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah Bapa yang Maha Kuasa, dan akan datang dari sana untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, bangkitan daging dan hidup yang kekal. Amin. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, saatnya kita akan mengakhiri peribadatan kita di tempat ini untuk kembali di dalam tugas perutusan kita. Karena itu, kini arahkanlah hatimu kepada Tuhan. Kami mengarahkan hati kepada Tuhan. Jadilah saksi Kristus. Syukur kepada Allah. Terpujilah Tuhan, kini dan selamanya. Undurlah dan terimalah berkat dari Tuhan. Tuhan memberkati saudara
dan melindungi saudara. Tuhan menyinari saudara dengan wajah-Nya dan memberi saudara kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepada saudara dan memberi saudara damai sejahtera. Amin. Maranatha. Amin. Maranatha, 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 Maranatha. Amin, amin, amin. Baik, saudara-saudara yang terkasih di dalam Tuhan, ini kita akan undur diri dengan Kidung Jemaat 83, bait pertama dan keempat. Terbitlah bintang timur. Terbitlah bintang timur dan fajar mereka menyambut sang penghibur harapan dunia. Pengharapan